Alhamdulillah kita sudah murojaah surat At-Tin. Mudah-mudahan apa yang kita baca di bulan Ramadan ini ya, bulan dilipat gandakan pahala, lipat gandakan. Samping setiap huruf kan di bulan biasa pun satu huruf mendapatkan 10 pahala. Di bulan Ramadan dikali lipatkan lagi, subhanallah ya. Mudah-mudahan kita selalu berusaha ya, istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an sebagai jalan yang memberikan antaran kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan membimbing kita dan kita dimasukkan kepada sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi disampaikan masih kaitan dengan materi sifatul huruf ya, tentang bagaimana sifat huruf ya, yang telah sampaikan ada makharijul huruf wa sifatul huruf ya. Apa yang kita baca secara mahrud benar belum tentu sifatnya benar. Oleh karena itulah marilah kita sama-sama bukan untuk menggurui tapi yuk sama-sama agar kita termasuk kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh Allah bukan per orang ya, kelompok ahlul Quran ya. Itu. Ya, agar ada kaitan dengan ayat yang kita pahami ya, walaupun pernah ya, kalau membaca ayat lain, surat lain agak jarang terpakai, maka ambil di surat Al-Ghasyiyah saja lagi lah ya. Surat Al-Ghasyiyah halaman 592. Halaman 592. Posisi ada di kiri kita. Ya. Tentang surat Al-Ghasyiyah. Ya. Surat Al-Ghasyiyah ini berkaitan dengan penghuni neraka. Nah, siapa sebagai penghuni neraka? Nah, itulah amalan yang payah. Nah, agar kita selalu dekat dengan Al-Quran, agar komunikasi kita tadi koneksinya nyambung ya. Koneksi Allah dengan kita itu Al-Quran. Ya. Di huruf so, nah, di huruf so, nah, jadi huruf so ya. Kalau nggak salah di hari ini adalah huruf so ya, huruf so yang masuk kepada masih sifat al-hams tentang samar dan bagaimana keluar nafas ya. Huruf so ini masih ada kaitan dengan sifat yang al-hamsu, memiliki 6 sifat ya. Di samping al-hams ada desisan, ada keluar nafas, itu sudah menjadikan satu so ya. Ada desisnya, ada keluar nafasnya, ada sifat ya, kayak itu masuk al-mahmus, jadi ada suara yang keluar, desisnya. Yang kedua ada sifat yang dimiliki oleh so itu adalah rohwah, sifat lemah ya, jadi tidak begitu berat, dia ada so, jadi leluasa. Dan yang ketiga memiliki sifat al-isti'la, artinya terangkat ya. Terangkatnya lidah ke langit-langit, lidah so. Jadi jangan terlalu mencucu. Kalau ya su monyong, tapi kalau untuk so tidak terlalu mencucu, tapi ada so ya.
terangkat si lidahnya ke langit-langit. Yang selanjutnya ada sifat itbaq, artinya lengket, ya, sifat lengket atau punya lingkaran, ya mungkin ke arah bulat gitu kan, karena huruf so yang mengandung o, ya, nggak mungkin mengandung o nggak bulat, o nggak mungkin pasti, ya, se, ya jangan so, so ya su, se, si, su, se, si, su, bedakan kalau dengan u gitu. Jadi ada yang paling nanti berkaitan hubungan dengan sifatnya kalau di sukun gitu kan. Kalau di sukun tidak terasa. Kalau di doma jelas ya. Kalau di fathah juga jelas dia so. Gak mungkin sa, nah ya sa gitu. Yang rawan di kasroh. Ya pasti si gitu kan, seperti sirotol, bukan sirotol tapi sirotol. Jadi agak, ya, tapi tidak mencucu amat ya. Ya sukun mah, sukun jelas kan so. Yang rawan mah di si, gitu. Ya nanti ya itu. Lalu sifatnya sifat ismat tertahan, ya. Ada sifat ismat tertahan dan ada sifat sofir. Ya sofir punya lawan, tidak lawan kata ya. Di situ ada temannya kan sifat sofir ada sa, so dan za. Nah, itu 3 huruf ya. Jadi huruf za itu termasuk huruf sofir ya, secara marot ya, mengeluarkan ujung lidah bertemu dengan gigi seri agak sedikit ke bawah. Jadi supaya za, so, si. Nah, tuh sifat sopir seperti burung ya itu. Nah ini yang ada kaitan di dalam Al-Quran surat Al-Ghoshiyah ya, ya gitu bahas saja di ayat yang langsung ya, supaya ada tekanannya langsung ya. Di ayat yang ketiga ya dan keempat ini sifat so-nya kita agar masuk dan buktikan ya. Ya langsung saja di ayat ketiga saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga yaitu amilatun nasibah. Nah, 1, 2, 3. Amilatun nasibah. Ya, jadi bukan nasibah. Ya, nasibah. Ya, nasi, bukan nasi, bukan meringis tapi bulat. Ya. Kenapa bulat? Karena dia memiliki sifat itbaq. Ya, ada sifat istilah yang menjadikan dia agak sedikit mencucu ya, tidak terlalu mencucu. Istilah naik lidah ke atas langit-langit. Itu supaya naik. Kalau seakan di ujung dinaikkan atas. Dan dikuatkan dengan sifat itbaq, artinya lengket ya, bertemunya ya lidah dengan gigi ya, dengan mulut atas, dan sifat itbaq disebut adalah agak melingkar gitu. Jadi lengket kan, kalau lengket kan lain dengan istilah angkat bertemu gitu. Kayak bertemu pasti kan lengket gitu kan. Itu antara gigi dengan mulut atas. So ya.
si nasibah. Ya, di ain dulu dibahas bahwa ain huruf huruf al-halqu posisinya di tengah-tengah, sebut wastal halqu. Ya, bukan tapi ain, nya panjang, dua ketukan. Kenapa ain panjang? Karena ada alif. Alif membantu baris fathah, posisi panjang. Mad dikasih dua ketukan. Mi ya, huruf safatain. Amilatun, tahan. Nah, ini harus kita mulai tahan, mereview kembali. Wawatun itu adalah dommatain bertemu sama nun. Dommatain adalah hukum berhadapan sama nun. Nun itu termasuk idgham bi gunnah. Idgham masuk, gunnahnya ada dengung. Dan bukan hanya dengung saja, tapi dia ada tahanannya. Ya, makhraj al-khayshumnya ada, rongga hidungnya ada di al-khayshum, ya, untuk mendukung bahwa ini adalah harus ada tekanan di nunnya. Al-khayshumnya, rongga hidungnya harus ada. Amilatun, tun dengan tiga ketukan, ya. Amilatun, nanya panjang karena ada alif, ya, kelompok mad tabi'i, ya, huruf-huruf yang bacanya harus dibaca panjang, ya, dan globalnya masuk kepada mad asli. Karena mad asli dibagi 5, ya. Keaslian bacanya panjang, 2 ketukan, yaitu mad tabi'i, kedua mad badal, ketika mad iwad, ya. Mad iwad itu wal 'adiyati dhabha fal mudiyati qadha, bukan dibaca qadhan. Jangan wal 'adiyati dhabha di akhir kalimat, mad alif sukun panjangnya, bukan. Ya, ada yang begitu, Pak. Nah, itu makanya dengan sekarang di tahsin dibatasi bahwa dia masuk ke kelompok mad asli. Nah, jadi keaslian 2 ketukan dijaga, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, dan mad silah qasiroh. Di spesifik lagi, ya, di belajar daurah tahsin itu dikelompokkan lagi. Ini harus dibaca 2 ketukan. Nah, makanya masuk mad tabi'i nasi. Nah, tadi so-nya itu memiliki sifat sofir, ya, isti'la, itbaq, ya, sibah, tahan, ya, sama dengan surat al-fatihah. Jangan siratal tapi siratal, siratal, ya, jaga. Bagaimana, Pak? Ada yang membaca to-nya itu pecah, siratal, itu mah terpeleset, ya, terpeleset, ya. Ya, ada yang terpeleset mah, bukan manusia. Kita mah jangan berpikir dia sudah bagus, ya, manusia mah terlepas daripada kekurangan lah. Mungkin juga lupa, al insanu makanul khata, dan mungkin lupa, ya. Kalau ya itulah harus di-upgrade terus, dijaga, dipelihara, ya itu. Karena di situ kan juga ada to itu huruf qalqalah, huruf isti'la, huruf itbaq kuat. Ini harus kuat, ya. Ai kuat mah jangan ada hamas. Siratal, jangan siratal, kuat, lengkap, itbaq, isti'la, qalqalah, kuat itu, mantul. Kalau pecah ya nggak bisa mantul.
apa. Nah, itu kuat. Jadi kalau kita sudah memiliki dasar, tidak akan goyah siapapun. Saya mah acuannya ini dasarnya. Oh, mungkin ini ya mungkin manusia. Karena mungkin nggak terupgrade gitu kan. Jadi mungkin lupa. Jadi kebiasaan yang insya Allah kalau diingatkan, oh Pak ini ya insya Allah sih tidak akan dia mengelak. Sampaikan dengan dasar-dasarnya. Sifatnya yang 6 ini, itu memiliki sifat yang 6. Oh, kan 6 udah mulai banyak tuh ya, sifatnya udah 6 sifat. Nah, nasibah bukan nasibat ya, karena si to ini termasuk ta, bukan to. Ta ini termasuk tak marbutoh, maka dia berubah-berubah gitu kan. Pada saat dia diwaqaf, dia berubah menjadi ha. Pada saat dia diwasolkan, dia kembali lagi ke ta ya. Amilatun nasibatun, tanggung, nasibatun tas. Nah, nyambung ke ayat keempat, maka si ta itu kembali lagi ke taknya aslinya, bukan ha. Jadi pada dia diwaqaf, nasibah berubah menjadi ha. Pada saat dibaca wasolkan, dia kembali lagi ke ta ya, gitu. Jadi ini berubah-berubah sesuai dengan kondisi, baik di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Waqaf dengan secara mutlak atau waqaf yang tidak mutlak atau di tengah-tengah kalimat secara berhenti. Masuk ke ayat yang keempat adalah ini penekanan 2 huruf so. Ini ya tadi mah si-nya itu di kasroh, sekarang sisanya itu di sukun dengan fathah. Tas. Nah, jangan tas la naron amiyah, itu kan masuk ke sin. Jadi ada tas agak dibulatkan, diitbakan, angkat dengan isti'ala, naik ke atas, dan dia juga adalah huruf yang memiliki sifat sofir ya, seperti angsa. Bedakan ya, dia yang heos ya. Tas la naran hamiyah ya, dibaca dulu 1 2 3. Tas la naran hamiyah ya. Ta ya, kembali mereview, ta ini adalah huruf ya, huruf lisan, tapi juga ada memiliki sifat hamasnya ya. Hamas ketemu hamas, hamas ketemu hamas itu ya ya ya, tas ya, tas ya, hamas ketemu hamas ya. Tapi kalau si so ini tidak memiliki sifat sidah, kalau si ta memiliki sifat sidah, itu bedanya. Sama-sama memiliki sifat hamas, tapi perbedaannya sisa ini tidak memiliki sifat sidah, arti sifat yang ketemu langsung so ya, kan dia langsung memiliki sifat. Kalau sifatnya al-infitah sama ya, terbuka. Ismat juga tertahan sama ya, siso. Kalau sita ya ada siddahnya, ada kuatnya. Tas ya, jadi kalau mau dibaca ya ada siddah selalu ya, baik di sukun terutama yang harus dijaga ya, siddah dulu. Jadi kalepnya ditutup, langsung buka tutup. Tas la naran hamiyah. Tas ya, tas yang asalnya dijaga. Apabila kita bertemu di surat Al-Ghasyiyah membaca, baik secara tilawah ataupun dihafal, bahwa ingat bahwa situ ada huruf so ya. Yang paling harus diingat, konsentrasi
pada saat kita membaca surat yang sering dibaca, yaitu surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal beda kan ya. Walaupun kita nggak melihat siratal sirat beda gitu. Kedengarannya beda ya gitu. Seperti Ustaz Kanopa kalau mengecek mahrud untuk ahwat kan tetap nggak pakai hijab. Ya, pakai hijab. Nggak kelihatan begini pakai hijab. Nggak kelihatan, tapi oh salah, kurang mencucu, kelihatan gitu ya dari si ucapannya. Gitu. Walaupun pakai hijab, ya ahwat kan pakai hijab, dijaga. Tapi tetap aja oh ini nggak kurang ya. Nah, kelihatan. Karena udah kedengarannya beda. Sirat beda itu ya. Nah, kalau kita tidak mematuhi atau tidak mentaati aturan yang Allah berikan, ya itulah jadi pertanyaan, mungkin ya makna daripada huruf itu sendiri akan berubah. Artinya pembacaan kita rusak. Kalau rusak ya otomatis ya rusak juga nilai pahalanya. Nah, ini ya gitu. Ya, kan di Syahrul Quran ini, bulan Ramadan ini adalah bulan Quran ya. Kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Target sehari harus ada yang khatam sehari ya. Tapi harus dengan itu kan ngejar kuantitas. Tapi harus kita dasar ada kualitas plus kuantitas di bulan Ramadan ini. Artinya harus memerlukan waktu. Tidak cukup 1 jam 2 jam kita mengorbankan waktu untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi jaga bukan kuantitas, bukan banyak, tapi kualitas. Ya. Sudah kualitas baru mengejar kuantitas yang banyak. Ya, yang dikhawatirkan nanti banyak baca Quran tapi banyak asim dosa terus dan bacanya tidak sesuai dengan keasliannya huruf, makhrajnya, tempat keluarnya mana gitu. Sebab kan sudah paham bahwa satu huruf salah ya maknanya pun salah. Itu yang perlu kita dijaga, kehati-hatian. Terus bagaimana pengucapan alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, bo, po, dha, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, la, aya. Gampang. Ya gampang pengucapan secara biasa. Tapi yang betul-betul. Tapi udah menjadikan kalimat itu akan berbenturan dengan huruf-huruf lain. Jadi ya gesekan-gesekannya cukup membuat satu lidah kita itu kerepotan. Gitu ya. Tapi kalau sudah terlatih, ya bagaimana aja kita sudah berlatih membawa bola dengan kecepatan pun ya, tapi tetap terukur. Ya, tapi terukur, nggak akan ada suatu plesetan ya, karena udah menjadikan kebiasaan ya. Makanya biasakanlah membaca Al-Quran dengan tartil. Rujukannya Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu aw inqus minhu aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Tartil ya. Itu. Oke lanjut ya. Jadi tas la mad tabi'i harus dibaca panjang. Tas la dua ketukan. Na panjang sama mad tabi'i. Ron ha. Kenapa? Tas la naran hamiyah. Ustaz gak dengung ron mah. Kenapa gak dengung? Lihat huruf depannya huruf apa? Huruf H. Bukan huruf alif, Bah. Huruf H. Ya, jadi huruf yang alif kenapa nggak disebutkan? Alif di situ sebagai posisi variasi, bukan menjadikan patokan yang kuat. Patokan yang kuat itu adalah punya baris. Nah, baik harokat, baik fathah, kasroh, domah. Nah, ron ada tanwin fathah bertemu sama ha. Jadi ha yang di situ yang hidup. Ya.
Itu kalau alif nah hidup situ, ya. Kadang alif itu sebagai pembantu, gitu kan. Itu alif, ya. Jadi alif yang berharokat dinamakan hamzah. Jadi kalau alif yang berharokat ini bukan alif, hamzah. Jadi itu adalah secara ini mah ha. Nah itu depannya ada alif, ya. Kalau alif yang dibaca itu bukan alif, hamzah. Entah ulama itu apa alif bingkeng acana gitu kan. Nah, itu ada hamzah gitu. Jadi alif yang berharokat harus disebut hamzah. Tanwin fathah bertemu sama ha itu termasuk huruf izhar. Apa artinya? Jelas tidak berdengung. N-nya satu. Jadi sebelum mengucap rote jelaskan. Jadi yang naron tak salah gitu. Yang berturunnya adalah naron hamiyah. Jadi jadi huruf-huruf yang gunnah itu huruf-huruf yang nun mati baik izhar, idgham, iqlab, ikhfa itu harus di luar kepala. Ya, harus sudah pas baca tanwin ini ipa idgham gunnah dengan menerjemahkan artinya. Kalau artinya nggak tahu, bingung juga, dengung apakah tidak gitu. Nah itu yang tasnaron ha. Nah hanya panjang ha. Huruf al-halqu ada di sama tadi wastol halqi tengah-tengah tenggorokan. Ha hi hubah hu han hanihah naminal muh ni mahihan hani harus bersih, ya. Naron ha mengandung mad, mengandung panjang. Hamiyah ya sama, ya, bahwa sita ini berubah menjadi ha, diwakofkan. Tasla naron hamiyah ya dibaca 1 2 3 tasla naron hamiyah. Alhamdulillah. Masuk ke ayat yang ke-5, ya. Tusqa min ainin aniyah 1 2 3 tusqa min ainin aniyah. Ya, jadi setiap kita bertilawah membaca Al-Quran, ya, kalau masih dalam posisi kita masih bacanya terbata-bata, ya, atau masih belum terkuasai secara mahrod tempatnya, ya harus bagaikan kita berjalan di atas kerikil yang tajam. Bagaimana kita berjalan di atas kerikil yang tajam supaya tidak kena darah kaki kita? Jadi harus mungkin set, gitu, tenang, set, gitu, jangan udah bes. Karena kalau cepat ini lidah berat, ya, mungkin bacanya cepat bisa aja, tapi kalau sudah terbiasa mah tetap aja akan muncul hamasnya, sidanya akan muncul, kopnya juga akan muncul. Jadi tempatnya di mana? Ya kita masih kop di mana? Ya seperti tus ko. Nah, ko udah kop atau ya udah si kop itu tus ko terangkat, ya, karena ko huruf lisan tapi pangkal lidahnya naik ke atas menutupi rongga atas. Agak ada tus naik main gitu, tus diangkat lah jadi main kita. Al-jawabnya ada tus naik angkat gitu, harus tertutup, ya. Terus masuk sin tadi kan, so kan semahroz, ya, itu. Jadi huruf sofir juga sini, ya. Kalau panjang mentebi min a. Nah sama, ya. Nah, alif ha kha ain di samping ain, ya, itu huruf al halqu wastol halqi
Ya, ada di tengah-tengah tenggorokan dan dia masuk kepada huruf izhar yang jelas. Jadi jangan min ai, nunnya satu. Terus min ai, harfulin, bai. Nah, ini huruf-huruf yang harap lin. Bacanya elastis. Terus min harfulin, ya. Gitu. Kalau dulu masih kecil disebutnya madlin. Ya. Kenapa sekarang disebut harfulin? Karena dia tidak mengandung mad. Kalau dulu mah mad, Pak. Usia kecil belajar tidak kecil mad, madlin gitu. Kenapa? Tidak ada dua huruf. A sama I beda tuh. Bukan panjang itu. AI kan gitu kan. Yang panjang mah A baca A gitu kan. U. Nah, itu kan jadi waw mengandung u-nya dua. Kalau A alif A, kalau AI gitu. AI jadi ai gitu kan. AI dibacanya dilinkan. Ailin teh fleksibel, lunak, elastis. Ai nggak panjang. Karena beda huruf antara A sama I. Beda dua ketukan. A1 I1. Jangan disatuin, nggak bisa, dia beda. Huruf A dan huruf I nggak bisa. Tapi karena A jangan dibaca A itulah. Panjangkan A. Nah gitu kan. Baca bukan Nah, ganti panjangan Kalau AI ada emas tuh. Tetap aja dirubah sekarang itu jadi harfulin, haraplin. Bagaimana kalau ingin menjadikan mad? Bisa kalau di akhir kalimat. Bisa juga di tengah kalimat kalau kita berhentikan jadikan mad. Bisa. Itu ya. Contoh gini. Terus qamin ain. Bisa gitu. Napas ini pontok. Terus qamin ain. Berubah itu jadi madlin situ. Madlin. Ya jadi madlin betul. Jadi tadinya harfulin menjadi madlin. Nah, mad panjang dan dipanjangnya jadi berubah. Mad itu kelompoknya bukan kelompok mad asli tapi kelompok mad far'i. Yang cabang itu mad jaid, mad wajib, mad lazim, muabat, wah itu banyak tuh ya. Untuk mad silahnya, mad silah tobilahnya. Nah, makanya sini menjadi berubah menjadi madlin kalau seandainya di ain. Terus min ain jadi 4 ketukan ya. Di tengah kalimat lah ya, cukup lah. Terus min ainin aniyah. Nah, jadi pas tadi Mas min izhar jelas ya. Ai harfin nin ainin harus dirubah ya nih ya. Nin dasar ngirung we. Ya jangan min ainin ainin gitu. Dikebawahkan di sini. Ingat bahwa si alif itu di bawah. Min ainin fathah. Al-infitah terbuka. Terus qamin ainin aniyah berubah jadi posisi ya oper gigi lah gitu kan, cet gitu, oper gigi di bawah ya bawah, jangan tetep ngirung gitu kan, ngosong negara yang mengaji teh ya. Jadi ngaji maulah ya Yasin innaka ala siratal mustaqim itu. Yasin susah ya fasitnya. Kalau masa Yasin udah kompak ya apa ya nggak bisa, udah pengen cepet mudah target gitu ya. Mudah-mudahan diampuni lah gitu kan. Nggak apa-apa kalau kita masih menjaga kualitas mahrodnya.
walaupun dengan kecepatan baca monggo ya. Kalau mampu mah monggo silakan, tidak melarang, silakan ya dengan kecepatan tapi jaga pengucapannya jelas ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzi, pakai gitu agar pahalanya, jadi pahalanya banyak. Yasin sekitar berapa huruf tapi banyak yang cacat gitu, produksinya cacat gitu. Jaga kualitasnya, besar pahala besar dosa. Produknya 1000 rejectnya 800, kebener baca Quran teh 100 anu goodnya lain no good. Nah itu sama maksudnya, kalau kita membuat produksi banyak ya, baca Quran banyak sekian juz tapi kualitasnya nonsen. Nah ini yang perlu kita, silahkan berlomba-lomba untuk mencari kuantitas tapi terlepas kualitasnya harus terjaga. Agar kuantitas dan kualitas, nah itu kan produknya produk ya pabrik kan seperti itu, jaga kualitas gitu kan, jaga kuantitas enggak kan ya Pak Suratno, jaga kualitas. Reject harus di bawah 0,2% gitu kan secara di QC gitu kan. Jaga jangan sampai di atas 2,5%. Gitu. Kualitasnya jaga. Gitu kuantitas memproduksi sebanyak-banyaknya. Nah itu. Quran pun sama. Silakan perbanyak baca Al-Quran. Sehari harus nyampe minimal 2 juz ya, di bulan Ramadan ini. Jaga kualitas, nah, gitu supaya ya koneksinya nyambung dengan Allah tadi kan, karena Allah sambungan agar bisa berkoneksi dengan kita. Al-Quran sebagai hamparan dan jembatannya adalah Quran. Ya mad. Nah, bagaimana a panjang? Mad apa a? Mad tabi'i apakah mad badal? Mad badal. Mad badal sama mad tabi'i sama hurufnya, nggak ada bedanya. Hanya bedanya kalau urut mad badal di alif aja. A mad badal, ba mad tabi'i. U mad badal, bu mad tabi'i. I mad badal, bi mad tabi'i sama. Secara huruf nama. Tuh, dulu mah waktu saya belajar kecil pesantren ya itu setiap fathah teh mad badal gitu dulu mah, ek diba ek lian mad badal dulu mah gitu, ngarobah sendiri di samping merubah sendiri karena dia baca buku, dia juga tanyain ke ahlinya gitu, karena fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke ahlinya bagaimana ya, kalau kita kan belajar mahrojnya, sifatnya, hukumnya gitu. Kenapa disebut a nya mad badal? Karena a niyah berubah, bada ada pengganti. Jadi awasannya min ainin a niyah, ada baca tuh dua aniyah, tarikan ke atas jadi badal, pengganti alif itu aniyah. Aniyatin bisa kalau dimasukkan ke wasolkan bukan ta lagi bukan hati kita. Aniyatil laisa jadi masuk ke lam, jadi idgham bila gunah itu mah. Itu jadi masuk idgham bila gunah kalau diwasolkan, dilanjutkan. Jadi terus min ainin aniyah ya, awas nin cilik nin aniyah, harus main 1 2 3 terus min ainin aniyah. Jangan terkontaminasi dengan ni, itu huruf-huruf yang ngirung. A huruf ngirung, ni huruf cina kita. Aniyatin jadi ainin aniyah berubah kan? Jadi ke bawah. Itu. Siap. Lanjut ke 6 ya. Mudah-mudahan ayat terakhir.
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1 2 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Jadi sambil kita membaca pelan-pelan sambil memproses hukum mati kedepannya ini apa gitu kan ya, agar bacaan kita baik didengungnya. Yang sederhana, kuasai huruf izhar dan idgham bila gunah, alif, ha, kho, ain, gin, lam, ro. Sisanya dengung. Nah itu ini banyak yang dengung gitu. Dari huruf hijah 28 diambil 8, yang 20-nya yang dengung ya. Yang dengung masuk ke idgham bi gunah ya, nun, mim, waw, yanmu. Nah, sisanya ke mau ke penting malah dengung lah, mau ke nun, karena kan ikhfa itu kandungannya izhar dan gunah. Jadi kesoalannya ada min anta, boleh ke nun juga ya, nun. Yang penting ketukannya bukan annya, anta. Kurang anta, ayo baca tapi tidak dengung, salah juga. Jadi bukan masalah ini anta, betul itu mah izhar, memang izhar kandungannya tapi tekanannya ada gitu. Makanya si ipa itu dengung itu kandungannya izhar dan gunah gitu. Maksudnya jelasnya ada tapi tekanannya ada 3, anta gitu, agar gitu, dekat. Mana di ifa itu dekat dibagi lagi, ada ifa akrob, ada ifa abad, ifa ausat, ifa bainiyah. Ya, bainiyah apa? Mim. Nah, jadi ada lagi apabila nun mati tanwin berhadapan sama mim, boleh masuk ke mim, Pak. Anfusakum boleh. Itu. Anfusakum boleh. Itu anfusakum ya itu mah kurang tepat lah ya, itu agak jauh sekali gitu. Enak mah mim anfusakum, kenapa bahkan coba anfusakum, nah lumayan 2 sekilonya gitu. Demikian anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jadi ada sambungannya, kaitkannya, dekatkan ya, boleh jauhkan hanya abad kan, qaf sama kaf, miqab jauh dari mana kan, qaf sama sama-sama huruf di sini, maksudnya jauh dari nun gitu, dari sini itu kan nun mati di sini kan huruf lisan, sementara miqab qaf, nah huruf lisan tapi di ujungnya hampir dekat tenggorokan, maksud disebut ikhfa abad, jauh dari nun. Itu maksud program lai ya, lai harfulin, sebab kalau ini ingin menjadi mad diganti barisnya li gitu kan, kalau li salahum ya gitu, jadi mad tabi'i ya, karena pasangannya adalah harokat itu kan fathah, dhammah, kasroh, alif, wawu, iya, kawin gitu. Konsep menikah itu pasangan yang tak boleh diganggu gugat. Fathah sama alif, dhammah sama wawu, kasroh sama iya. Kalau yang bukan pasangannya itu bau tai. Nah itu ya, bau tai atau mau tai, nanti mah tai-taian, ai, bai, ai, nah yang bau tai, nah itu harfulin sebutnya gitu. Ya itu mah kan bukan pasangan. Ini pasangannya fathah sama alif, au sama do, sama iya sama ini. Ini kan la, ke sini lai, kan bukan pasangannya. Sebut harfulin karena fathah sama iya. Iya maupun sama kasroh. Jadi ini adalah li, bukan lai.
li panjang 2 harokat sebut mad gitu. Nah, jadi lai harful laisa lahum ya ha ada di bawah sama dengan alif, hum mim mati bertemu sama huruf ba ya tidak dengung, awas hanya 2 mimba ya mim sama ba huruf iklab kalau di nun mati, tapi di mim mati huruf ikhfa safawi, ifat sama-sama bersafawi bibir, ini bukan karena po ya laisa lahum po cepet po. Nah ini huruf po huruf isti'la po, huruf itbaq juga, huruf qalqalah juga sifatnya ya sama ya, huruf qalqalah, huruf jahr, huruf syiddah, istifa infitah terbuka ismat, huruf qalqalah. Laisa lahum mun izhar kan mun illa milta dong mil bo do ya bo istitolah bo mil bo nah mil goni ya mil goni. Nah, jadi laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ba istitolah. Dua sisi gila dengan gerak. Ba sama dengan walau ba memanjang. Ya 1 2 3 laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Nah, itu enggak ada, Pak. Ya, kadang-kadang juga dengar anggapnya di surat apa ya? Nah, itu juga ada yang alam nasrah bukan itu. Ada yang pasti juga ada yang suka mantul. Karena kalau dia istitolah enggak kemudian mantul. Jangan mantul itu ya. Kalau tidak memanjang pasti akan mantul, Pak. Di surat apa sering baca, sering dengar juga itu teh. Nah, amangnya wa mayyad. Nah, ya, kalau wa mayyad pasti mantul, Pak. Nggak bisa, akan terjadi pantulan. Kenapa? Ya, salah penempatan posisi. Yaum susah. Yaum. Yaum mencari apa istitolah kan yaum wa may yaum surat apa itu yang langsung masuk gitu, dan dia memanjang antara istitolah kan hafatul lisan yaum jangan meringis mencucu, tidak akan terjadi pantulan, tidak akan menjadi pantulan. Itu kurang tepatnya dalam penempatan madad. Nah, ini di afil Pak Rasid. Nah, sering saya dengar fi tadlili fi taum. Nah, fi taum lili. Ah, gitu kan itu. Alam naj'al kaidahum fi taum lili. Wah, fi tadlili pasti mantul. Kalau da-nya sama dengan ka, dal, to, ujung lidah, penempatan ujung lidah kan fitade mantul, itu mah nggak bisa. Fitam susah pasti kalau fitade mantul. Fitam fitam niliu alam gitu, alam yaj'al kaidahum fitadli mantul pasti. Alam taroka ya
apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin fi tad. Panjangan lidah itu kan memanjang, kan itu istitolah. Ya. Gak akan terjadi pantulan karena penempatan ya benar. Kalau di ujung mantul. Ini mah kan ujung tuh gitu, kalau gitu dah. Ya, semuanya kena, insya Allah gitu. Tidak akan jadi pantulan. Itu aja, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, catat amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan istighfar, astagfirullahaladzim, baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu